Selanjutnya kita teruskan ke inti materi hari ini. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, bahwa materi hari ini atau pertemuan kita adalah mengenai review dari materi oceanografi fisika dari awal semester hingga ke tengah semester, ya. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa objek utama dari oceanografi adalah air laut. Dan Anda harus tahu bahwa air dan gas adalah fluida, ya. Jadi sebenarnya antara air dan gas itu memiliki sifat atau karakteristik yang hampir sama. Nah, apa itu fluida? Nah, jadi ini adalah definisi fluida. Jadi fluida adalah sebuah zat yang akan terdeformasi, jadi dia mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus, artinya secara kontinu ya, jika dia dikenai tegangan geser, berapapun besar kecilnya. Nah, jenis fluida itu dibagi menjadi dua, gas dan cairan, gas dan liquid. Itulah makanya kenapa sebelum Anda belajar oceanografi, Anda itu harus diajarkan tentang meteorologi. Karena gas dan liquid, gas dan air, itu memiliki sifat yang sama. Kalau dalam segi oceanografi, faktor oceanografi itu dipengaruhi oleh faktor meteorologi. Dan begitu pun sebaliknya, faktor meteorologi, ya, faktor meteorologi itu cuaca, angin, curah hujan, itu dipengaruhi oleh faktor oceanografi, ya. Jadi perbedaan inti dari fluida dengan zat padat, ya, kalau fluida itu dia akan berubah bentuknya secara kontinu dengan seberapapun besar gaya yang dikenakan pada fluida tadi, ya kan? Sedangkan kalau zat padat itu tidak akan pernah berubah. Ya kalau ada air lah di dalam gelas, Anda tiup, pasti si airnya akan berubah bentuknya. Kan gelasnya mah enggak, ya. Nah, supaya Anda memahami tentang fluida, ini ada video nomor 2 mengenai definisi fluida. Anda saksikan saja dulu videonya, nanti akan saya terangkan kembali. In this lesson, we will discuss the definition of a fluid. Fluid mechanics is the study of fluids at rest, also called fluid statics, and fluids in motion, also called fluid dynamics. But what exactly is a fluid? Let's look at the three states of matter we commonly encounter in our everyday lives. Solids are characterized by having relatively strong bonds between its molecules that prevent the material from flowing. If you place chunks of solid into a container, the chunks will not deform into the shape of the container. Solids also are relatively difficult to compress compared to gases. It takes a large, concentrated force to change a solid's volume significantly. Liquids have weaker intermolecular bonds, which allow the liquid molecules to move freely within the liquid bulk. If you place a liquid into a container, it will deform into the shape of the container. And liquids, like solids, are relatively difficult to compress compared to gases. Gas molecules have negligible intermolecular bonds, which allow the gas molecules to move freely throughout space. If you place a gas into an empty container, it will expand to fill the entire volume. The spacing between gas molecules is much larger than the spacing between liquid or solid molecules. And gases are much easier to compress. So we have described the three states of matter, but we still have not defined what a fluid is yet. Now imagine that there are two sets of very large flat plates. A solid material is placed between the two plates on the left, and either a gas or a liquid is placed between the two plates on the right. Perhaps the material on the left is a block of steel, and the material on the right is water. At an initial time t0, 5 drops of dye are placed in a vertical line in the two materials. A force F is applied to the top plates, while the bottom plates are stationary. This force produces a shearing stress on the material between the two plates. At a future time t1, we would notice that the drops of dye don't change significantly on the left, since solids resist deformation greatly. Of course, this is assuming the shearing stress isn't high enough to rip apart the solid. However, for the material on the right,
the drops of dye would move because liquids and gases resist deformation much less. At a later time t2, the drops on the right would have moved even further. So we will define a fluid to be any substance that deforms continuously when acted upon by a shear stress of any magnitude. In fluid mechanics, both liquids and gases are considered to be fluids. Setelah Anda menyaksikan video tadi, saya harapkan Anda memiliki gambaran lebih mengenai apa itu fluida. Selanjutnya kita teruskan ke materi kita. Nah, air laut sebagai bagian daripada fluida itu terdiri dari partikel-partikel, atau bisa dikatakan juga bahwa di dalam air laut terdapat partikel. Makanya ada yang disebut dengan partikel terlarut. Nah, ini kan Anda pelajari di oceanografi kimia ya. Mengenai ini saya tidak akan mengajarkan terlalu banyak. Dan memang oceanografi kimia kan ada mata kuliah tersendiri. Kita akan fokus ke bagaimana air laut itu bergerak. Nah, kita kembali lagi ke sifat-sifat daripada molekul daripada air, daripada fluida maksudnya. Kalau gas kan bentuknya seperti ini, dia lebih renggang. Begitupun juga dengan liquid. Kalau solid atau padat, dia lebih teratur. Baik liquid atau gas, molekulernya itu mengikuti daripada tempatnya, daripada medianya. Berbeda dengan solid. Itu kan sudah diterangkan ya tadi di dalam video. Nah, kita lihat ke air laut sebagai kumpulan dari partikel. Nah, partikel sendiri ya, itu memiliki massa, betul kan? Nah, massa ini dia akan bergerak jika ada sebuah gaya. Misalnya gaya gravitasi, ya kan? Makanya ada sebuah Makanya rumus gaya itu kan antara F sama dengan M kali A, massa dikali percepatan. Yang saya harus garis bawahi di sini adalah bahwa ketika saya berbicara tentang air laut, maka dalam pikiran Anda itu adalah sebuah partikel atau itu adalah berbagai partikel. Ya. Jadi ketika saya mengatakan air laut, massa air, langsung pikiran Anda, oh ya, itu adalah kumpulan partikel-partikel. Partikel apa? Kalau air laut tentu adalah partikel garam, ya kan? Nah, ini kan sudah saya terangkan bahwa ada massa. Maksudnya ketika ada gaya ya, massa ini dia bergerak. Ya. Nah, untuk air laut sendiri pergerakannya dipengaruhi oleh angin. Ya, makanya saya kan tadi sudah sebutkan bahwa sebelum Anda belajar tentang oceanografi, Anda harus belajar tentang meteorologinya. Mengenai pergerakan air laut oleh angin kan sudah diterangkan tuh di pertemuan sebelumnya ya, di pertemuan dengan dosen sebelumnya. Karena bagaimanapun juga dinamika air laut itu pasti dipengaruhi oleh angin, ya. Maksudnya salah satunya adalah oleh angin. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini kan sebenarnya inti dari kemarin Anda belajar mengenai massa air. Jadi, air laut, ya kan? Air laut ini dia memiliki atau dipanasi ya, disinari oleh matahari sehingga air laut yang ada di bumi ini memiliki temperatur dan salinitas yang berbeda di tiap wilayahnya. Itu kan? Di kuliah tentang massa air, Anda kan sudah diajarkan tuh tentang temperatur, salinitas, densitas, dan juga tekanan. Ya kan? Dan saya yakin Anda juga sudah diajarkan mengenai diagram TS. Ya, bagaimana cara menghitung densitas dari temperatur dan salinitas. Saya yakin Anda sudah bisa lah, sudah tahu bagaimana cara menghitungnya. Karena semua itu harus dihitung, ya, bukan dihafalkan. Saya kira semua ilmu juga nggak ada dihafalkan, ya, harus di-applying, harus diaplikasikan, gitu ya. Oke, ini kan materi review, jadi hanya mereview saja. Nah, kembali ke gambar ini, sebagaimana Anda sudah diajarkan, bahwa ada perubahan antara temperatur, salinitas, densitas, atau saya sebut sebagai parameter massa air, ya. Jadi ada perubahan antara parameter massa air dengan kedalaman, ya kan? Nah, kalau misalnya temperatur, dia berbentuk seperti ini kan? Kalau tekanan, dia berbentuk garis lurus. Jadi semakin ke dalam, tekanannya semakin besar. Kalau temperatur, ada bagian yang disebut dengan termoklin, ya kan? Yaitu bagian yang dengan cepat berubah terhadap kedalaman. Sedangkan sound velocity, ya, saya tidak tahu ya apa Anda diajarkan tidak mengenai
bunyi di dalam air. Nah, sedangkan sound velocity dia hampir sama dengan, maksudnya hampir sama di atas dengan thermokin. Ketika dia mengalami deep water, dia sama dengan tekanan. Ya, kita lihat lagi selanjutnya. Ya, ini kan gambar grafik yang tadi ya, mengenai temperatur yang berubah terhadap kedalaman. Jadi di tiap lapisan kedalaman, temperatur ini berubah sesuai dengan nilainya. Ya kan, ya, kalau di permukaan karena dia panas, ya tentu dia lebih tinggi. Semakin ke dalam, di mana di mana sinar matahari berkurang, maka dia semakin rendah suhunya. Nah, ada dua istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan temperatur. Yang pertama adalah temperatur in situ, yaitu temperatur atau suhu yang tercatat terekam pada kedalaman tertentu. Lalu ada yang disebut dengan temperatur potensial, yaitu temperatur air dari kedalaman tertentu setelah dipindahkan ke permukaan, ya kan, secara diabatis, tanpa kontak dengan perairan sekitarnya. Ya, poinnya begini deh, kalau temperatur in situ itu temperatur yang direkam atau di record pada kedalaman yang kita maksud. Jadi seolah-olah kita masuk ke dalam air dan kita mengukur temperatur itu pada kedalaman tertentu. Nah, kalau temperatur potensial ini adalah temperatur yang kita angkat ke atas permukaan lalu kita ukur tanpa adanya kontak dengan permukaan adiabatis. Nah, atau saya lebih jelasnya kita lihat pada beberapa gambar berikut ini. Untuk mengukur temperatur in situ, ada alat yang disebut dengan CTD, Conductivity Temperature and Depth. Jadi temperatur oleh alat ini, dia diukur secara langsung. Jadi alat ini dimasukkan ke kedalaman, nanti dia ngukur langsung nih terhadap kedalaman. Ini kalau saya bisa zoom, ini akan kelihatan oleh alat ini, dia merecord tiap kedalaman, tiap berapa kedalaman dia merecord temperaturnya, sehingga muncul seperti ini. Ini adalah alat pada zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu bagaimana, Pak? Pada zaman sebelum era digital seperti sekarang, untuk mengukur temperatur in situ, itu digunakan suatu alat yang disebut dengan termometer terbalik. Apa itu termometer terbalik? Jadi, termometer terbalik itu, ini ya gambarannya, alatnya, adalah termometer raksa biasa yang diturunkan pada kedalaman tertentu. Nah, pada saat kedalaman tertentu yang kita tuju, dia akan berbalik dengan cara dipukul oleh sebuah messenger. Jadi nanti ini diturunkan ke dalam laut yang kita tentukan atau ke kedalaman yang kita mau. Lalu setelah itu dilepaskanlah messenger. Nah, messenger ini gunanya adalah untuk memukul daripada reserve termometer ini, mukul, dia akan berbalik seperti ini. Nah, dia akan berbalik. Nah, turunkan, berputar. Nah, dia akan berbalik. Nah, kenapa harus berbalik? Nah, kita lihat ini ya. Nah, di dalam termometer terbalik itu ada yang disebut dengan pigtail, ya, atau buntut babi gitu. Nah, sebelum termometer ini terbalik atau di atas kapal gitu ya, termometer ini berdirinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini bottomnya, ini atasnya. Jadi ada dua, ada yang unprotected, ya, ada yang protected. Ada yang terlindungi, ada yang tidak terlindungi. Ada yang terbalik. Ini tidak terlindungi, ini terlindungi. Ini pada dasarnya dua-duanya adalah sama. Kalau yang unprotected, nah ini case-nya terbuka. Ya, kalau protected dia tertutup semuanya. Nah, dua termometer ini, jadi ini ada termometer biasa, ya, termometer biasa yang biasa kita lihat lah. Dan satu lagi yang termometer yang ada pigtailnya. Nah, ketika dia berbalik, nah ini top ya, atasnya top. Nah, berbalik kan jadi gini, bottom. Nah, si bottomnya jadi ke atas. Nah, saya akan baca saja di sinilah. Ya. Tetapi pada intinya, ya, jadi saya singkatkan saja lah. Kalau Anda bisa kebaca ini, pause saja Anda baca ya. Tapi singkatnya, si pigtailnya tadi, ketika dia berbalik, dia akan menahan air raksa yang asalnya di bawah. Ya. Maksudnya gimana, Pak?
Nah, kalau Anda tahu sifat air raksa, air raksa itu kan memuai karena suhu. Nah, kalau di semua termometer pasti ada, ya saya sebut bendulannya lah ya, apa ya, bebendulnya lah gitu ya, benjolannya lah. Dimana ini adalah fungsinya itu adalah untuk memuai ketika suhu berubah. Ya, nah ini kan nih. Ya. Nah, ketika atau dalam keadaan di atas, dalam keadaan tidak terbalik, kalau suhunya itu naik, ya air raksanya memuai. Ya kan? Begitupun sebaliknya. Kalau suhunya turun, air raksanya juga turun. Ya, karena ada yang ini nih, reservoirnya ini. Nah, dengan dibalikan, jadi ketika dia berbalik, si air raksa ini tidak akan bisa memuai. Nih, air raksa yang sudah berbalik ini. Karena apa? Reservoir yang utamanya terkunci oleh pigtailnya. Oke? Jadi ketika reservoir ini mau memuai lagi, ya nggak bisa. Karena sudah terkunci oleh pigtailnya ini. Ya. Nah, sisanya, yang ini, ya dia tidak bisa memuai. Karena ya memang yang untuk memuai utamanya yang bagian atasnya. Kalau Anda bilang, Pak ini masih ada bendulannya, ya, atau ada reservoirnya. Betul, tapi reservoir ini dia tidak sesensitif daripada reservoir yang atas. Artinya kalau suhunya berubah, dia tidak mengalami pemuaian sebagaimana reservoir yang seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi pada poinnya, ketika dia di atas seperti ini, kalau ada suhu dia memuai seperti biasa. Nah, tapi ketika dia berbalik, ya dia tidak bisa memuai. Dia di-cut, dipotong. Yang memuainya yang ininya aja. Yang ini, yang tadi, yang terakhir tadi, tidak ikut memuai. Pak, gimana sih Pak penjelasannya? Saya masih bingung. Ya, Anda tinggal pause aja film ini ya, video ini. Anda baca saja ini ya. Oke? Dan lagian juga, kita tidak punya termometer terbalik ini. Jadi, saya mau prakteknya juga susah. Ya. Dan sekarang juga sudah jarang digunakan termometer terbalik. Semua sudah pakai CTD. Ya, ini hanya untuk pengetahuan Anda saja. Kita teruskan ke bagaimana kita mengukur temperatur secara adiabatik, ya. Nah, ini kan secara potensial maksud saya. Kalau tadi ada temperatur in situ secara langsung dengan alat yang kalau sekarang itu CTD, ya kalau sekarang itu sudah CTD lah semuanya, nggak ada yang pakai reservoir termometer terbalik. Saya kira jarang lah, dan mungkin siapa yang pakai. Nah, kalau untuk suhu yang potensial. Nah, ini kita menggunakan yang namanya botol Nansen. Ya, ini nih, botol Nansen itu bentuknya seperti ini. Cara kerja botol Nansen juga hampir sama dengan reservoir terbalik. Jadi menggunakan pemukul, menggunakan messenger. Ini messenger itu seperti logam yang lebih berat. Nah, fungsinya untuk memukul. Memukul apa, Pak? Nah, kita lihat ya. Cara kerjanya nih kayak gini nih. Jadi ketika dia di atas kapal, ininya dibuka. Disimpan, dikaitkan pada, ya apalah mekanisme apa gitu ya. Dikaitkan lah. Ini kalau ini di lab ada barangnya. Ya, kalau belum rusak. Nah, jadi ketika di atas kapal ini dibuka tutupnya, nanti dia diturunkan kan. Terhadap kedalaman. Gitu. Karena dia dibuka di atas maupun di bawah, ya di bawah maupun di atas, kan air yang ketika dia turun, air yang dia lewatin naik ke atas. Ya enggak? Jadi tidak ada campur tangan. Tidak ada campur tangan. Tidak ada percampuran air di kedalaman tertentu dengan kedalaman yang kita maksud. Pasti paham lah. Nah, saat kita ingin mengambil air pada kedalaman tadi, ya, kita lepaskan messengernya. Ini kan, bergerak ini. Setak. Ketika dia memukul ini, dia akan melepaskan panelnya. Kan? Dia nutup. Dan artinya apa? Dia menjebak air pada kedalaman tertentu. Lalu kita angkat. Ya. Setelah diangkat, kita ukur temperaturnya. Makanya disebut tidak ada, tanpa kontak dengan perairan sekitarnya. Itu maksudnya tuh. Untuk lebih jelasnya ya, Anda saksikan saja video nomor 3 ini mengenai cara kerja atau bagaimana menyampling menggunakan botol Niskin. Tadi saya di depan disebutkan botol Nansen ya. Ya sebenarnya botol Nansen sama botol Niskin itu sama saja, itu juga ya. Nggak usah bingung. First you have to open the caps. This is a Niskin water sample. Then you have to put the locks.
check the weights. Here's the rope. Here's the rope. Hold on the messenger. Here the cog also. And here the cog so that it doesn't interfere the plunger. Then you have to lower the Required depth. to the required depth. Holding the messenger in your hand And lower the and lower the water sampler like this. like this. Now this is 5 meter lowered. Once it is lowered to the required depth, you have to send the messenger like this. Using something like this. So it's right. Bottles ले लो. Okay, once it's recovered, you have to put this thing tagging to the bottle. This way. On the take this. Review 5. Thank you, Mr. Nishant, Mr. Archaran, and Mr. Yogesh. Sampling work. Thank you very much. Sekarang sudah kebayang ya bagaimana cara menggunakan botol Niskin atau botol Nansen itu untuk sampling air laut. Selanjutnya kita lihat bahwa proses pengangkatan sampel air ke permukaan serat diabatik ya dengan botol tadi itu akan mengakibatkan tekanan berkurang sehingga sampel air tersebut mengembang. Jadi volumenya bertambah. Akibatnya suhu menurun. Maka dari itu, temperatur potensial akan selalu lebih kecil daripada temperatur in situ. Makanya yang paling baik itu ya mengukur secara in situ. Tapi kalau alatnya nggak ada gimana? Ya terpaksa kita menggunakan temperatur potensial ya. Itu tadi mengenai temperatur atau review mengenai temperatur. Kita masuk lagi ke submateri mengenai tekanan air laut. Tekanan pada kedalaman tertentu, tentunya di bawah permukaan air laut ya, itu ditentukan dengan persamaan hidrostatis. Rumusnya ya, ini kan sebenarnya rumus Pascal waktu Anda kuliah lah. Rho GH. Ya ini Anda ingat-ingat lah, gampang lah Rho GH. Jadi tekanan itu tergantung kepada massa jenis air. Tentu di sini kalau air laut ya massa jenis air laut, ya kan? Gravitasinya dan H kedalamannya. Di dalam oceanografi, tekanan air itu dinyatakan dalam desibar. 1 bar itu sama dengan 1 atmosfer, sama dengan 1 Pascal. Dan secara umum, setiap perubahan kedalaman 1 meter, terjadi juga penambahan tekanan sebesar 1 desibar. Makanya, perbandingan antara tekanan sama kedalaman itu berbanding lurus. Selanjutnya kita lihat lagi mengenai densitas air laut.